Hai semua, perkenalkan nama saya Nimade Erna Suciati, nomor absen 32, kelas 10 RPL 1 dari SMK Negeri 1 Denpasar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Hindu ke Indonesia. Teori pertama yaitu teori Waisya, yang kedua teori kesatria, yang ketiga teori Brahmana, yang keempat teori arus balik. Teori Waisya dikemukakan oleh Nicholas Johannes Fromm yang menyebutkan bahwa pada para pedagang India, kasta Waisya, mereka bermukim dan menikah dengan orang Indonesia dan aktif melakukan hubungan sosial, tidak hanya dengan masyarakat Indonesia, tapi juga dengan pemimpin kelompok masyarakat. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Namun, teori ini diragukan karena jika para pedagang yang menyebarkan kebudayaan mereka, pusat kebudayaan mestinya ada di wilayah perdagangan seperti pelabuhan dan pusat kota. Namun kenyataannya prasasti kebudayaan Hindu banyak ditemukan di wilayah pedalaman. Teori kesatria, teori yang dikembangkan oleh Frederick David Ambrosch ini pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah dan jenuh menghadapi peperangan lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka ialah yang berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu. Teori Brahmana, teori yang dikemukakan oleh G.C. Van Leur ini, para Brahmana dari India datang ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dan dalam rangkaian melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setapat dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan. Namun, teori ini diragukan kebenarannya. Alasannya, kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda, para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan. Teori arus balik, menurut teori yang dikembangkan oleh Georgios Koch, ini berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke Indonesia seperti mempelajari Hindu, Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa serta pengetahuan tentang agama dan kebudayaan India. Banyak orang yang meyakini teori arus balik bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia karena dibawa oleh orang Indonesia yang mempelajarinya ketika mereka berada di India untuk berbagai keperluan. Meski demikian, sampai saat ini teori arus balik masih perlu banyak